Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 ya. Kemarin hari raya Idul Adha, buat para umat muslim yang merayakannya, gue ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Dan buat kalian juga yang kemarin ikut berkurban ya, baik itu kambing, sapi, ataupun kebo atau onta ataupun yang lain ya, intinya berkurban, semoga berkah lah ya, amal ibadahnya diterima oleh yang maha kuasa ya, dan tentunya bisa memberikan kita lebih banyak rezeki ya dibalik itu semua, terutama untuk kita yang berinvestasi di IHSG ini ya. Semoga portok kita semakin banyak ya, semakin menggunung, semakin hijau, dan intinya ya financial freedom kita bisa tercapai ya, amin ya. Nah, hari ini juga libur ya, tambahan untuk libur Idul Adha ya, jadi tambah satu hari. Nah, besok IHSG buka ya, dan Senin kalau nggak salah tanggal merah ya, jadi tutup lagi ya. Itu jadinya IHSG banyak libur nih. Dan buat pekerja kantoran juga at least banyak liburnya ya. Nah, kemarin di hari Rabu IHSG kabarnya valuasi untuk transaksinya ada 15 triliun ya. Asing masih net sell 1,8 triliun. Net sell-nya di apa nih? Kita lihat ya. Aduh, loading. Nah, kita lihat net sell asing ada di BBCA, BRI, masih Big Bang ya. Kemarin di hari Selasa ya, Big Bang masih murah lah gitu. Sekarang kan juga masih rebalancing untuk MSCI ya, asing masih pada keluar tentunya. Nah, gue pengen bahas tentang beberapa saham ya, katakanlah 10 saham yang dividen yieldnya itu di atas 10%, dan menurut gue ini sangat menarik untuk dikoleksi ya. Apalagi untuk kalian yang akan baru mulai berinvestasi nih, ini ya saat-saat ini, saat-saat kemarin, dan saat-saat ke depan ya, untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ini kemungkinan ya IHSG kan masih di bottomnya tuh. Jadi untuk entry menurut gue ini sebagai kesempatan yang bagus ya. Gimana yang udah lama, yang udah nyemplung dan udah ibaratnya masih floating loss ya, udahlah itu kita pinter-pinter kita aja lah ya, atur-atur kayak gitu. Nah, ini kalau buat tambahan aja nih, kalau buat yang emang baru mau nyemplung dan memakai gaya dividen play, ataupun kalian yang mau yang udah lama ya berinvestasi, iya, kalau sahamnya belum kepegang ibaratnya gitu ya, ini bisa jadi bahan dasar untuk pertimbangan kalian membeli saham-saham ini ya, yang akan gua bahas tentunya. Nah, yang banyak tuh, yang paling gede ya di atas 10% tuh sekarang ada di perbankan ya. Gua cek di sini, ini berdasarkan hasil dari kinerja Q1 ya, Q1 2026. Jadi EPS-nya kita anualisasikan untuk 1 tahun ke depan, dan kemungkinan ini nggak akan meleset jauh-jauh gitu. Ya, meleset bisa naik bisa turun ya, katakanlah kalau meleset mendingan naik aja EPS-nya. Jadi ya chance untuk dapat yield lebih gede menurut gue ya jadi lebih gede gitu. Nah, mumpung harganya masih murah ya, dan kalau kalian misalnya ada duit dingin yang banyak, menurut gua sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk entry ya. Nanti kalian akan panen ya, mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan ya, kalian harusnya udah bisa merasakan lah nikmatnya untuk berdividen play gitu. Terus juga selingan info, nah MPMX ya bagi dividen jumbo ya 170 nih si MPMX. Siapa nih yang pegang MPMX? Kebetulan gua pegang kan, gua kan sering nyenggol saham ini ya, dan gua punya juga di porto pribadi gua ya. No, kemarin spike 5,3% ya. Gua average gua ada di angka 900 something, udah floating profit 10% gitu ya. Tapi
Gua nggak akan jual untuk MPMX ini karena ya bagi gua itu merupakan salah satu saham untuk core stock gua gitu ya. Ini untuk gua pribadi ya. Jadi kalian sih bebas aja mau yang jadiin core stock tuh yang saham apa ya gitu. Yang jadiin saham core stock tuh harus kalian yakin minimal 10 atau 20 tahun ke depan minimal dia bagi dividen terus ya. Meskipun kinerjanya naik turun tapi dia bagi dividen gitu. Dan kita entry di harga yang ibaratnya nggak mahal, ya nggak murah juga, di harga sedang lah. Kalau dapat di harga murah ya itu lebih bagus, tapi kalau dapat di harga yang sedang-sedang aja ya itu nggak masalah gitu, asal jangan di harga tinggi ya gitu. Jadi biar enak kita nyimpennya ya. Nah ini dia beberapa saham yang bisa jadikan kalian acuan untuk berinvestasi di dividen play ya. Khusus untuk Cepin, gua masih ragu dia masih dia masih rutin bagi dividen atau enggak gitu, takutnya. Sebenarnya sih proyeksi dividennya gede banget nih, 16% di harga sekarang. Cuman secara secara bagi dividen dia tuh baru 3 kali ya nih. 2022, 23 bolong sama 2024. Nah 2025 ini kan belum ya, ini belum RUPS nih dia, jadi corporate actionnya baru mau di 18 Juni ya. Kalau bagi 50 lagi sih mantap banget. Di sini kita proyeksi dia 55 16% ya gitu. Tapi ini Cepin gua kecualikan dulu lah ya. Jadi kita lihat dari BJBR, LPPF, BSSR dan lain-lain ke bawah nih sampai ke BNGA. Menurut gua sih MAK ini juga oke banget. Ini 10% kurang 0,1 doang. Kalau gua sih masih masuk radar aja ya MAK ini. Kebetulan gua juga punya ya. Dan harganya ya di bawah ini tentunya. Terus TAPJI gua juga punya. Nah, kemarin kan gua sempat singgung di kalau turun ke 1.500 ya itu udah murah lah ibaratnya. Kalau turun lagi ya lebih murah lagi, tapi kita lihat kinerjanya ya gitu. Jangan lupa harga turun lihat kinerja juga, jangan asal beli. Takutnya dia turunnya karena kinerjanya dia yang turun atau apa karena eksternal ya. Kalau karena faktor eksternal sih nggak apa-apa gitu. Nah yang pertama kita dapat si BJBR nih. Untuk BJBR proyeksi dividen tahun depan kurang lebih 15,6% di harga sekarang ya. Nah ini BJBR tuh bank second liner ya, nih BJBR. Si BJBR kemarin kan udah bagi dividen ya. Kita lihat corporate actionnya. Nah berarti udah dibayar nih, udah cair lah ibaratnya. Tanggal 7 update-nya 7 Mei bulan ini. Udah lewat ya. Dia 78% ya payout ratio-nya kemarin dah. Kebetulan IPS di Q1 2026 ini yang seperti yang udah gua bahas di video dia sendiri. Q1-nya dia naik ya jadi 38 dibanding kuartal sebelumnya atau year on year lah, naik dikit ya Q1. Nah, harusnya Q2, Q3, Q4 ya minimal stabil aja bisa dapat 15% atau ada turun atau fluktuatif kayak gini nih, Q2 turun, Q3 naik lagi, Q4 naik lagi ya. Ibaratnya 10% di tangan menurut gua ini udah gampang nih di BJBR. Tapi kalian harus sabar nunggu ya. Di baginya dia setahun sekali, berarti baginya nanti Mei tahun depan gitu ya. Nah, BJBR ya yang pertama dia dapat porsi dividen 15% yield-nya ya, gede banget. Yang kedua LPPF. Nah, LPPF kebetulan gua baru masuk ya. Ini bukan ajakan jual beli sih sebenarnya. Gua cuma cerita aja. Jadi keputusan ya balik lagi ke tangan kalian masing-masing. Nah, kita lihat LPPF. Kalau gua baca LPPF gini. Seperti yang udah sering gua bilang ya. Si LPPF ini gua cuma melihat EPS saat dia di kuartal yang ada lebarannya ya.
otomatis pasti lebaran dia pasti revenue-nya meledak lah ya. Nah kebetulan lebaran tahun ini kan ada di bulan Maret, berarti kan ibaratnya dari Januari, Februari, Maret ya, ibaratnya kita ya sebagai umat muslim ataupun yang lain ya nggak muslim juga ya, trennya kan pasti berbelanja untuk beli baju baru atau apapun itu tentang fashion ya, untuk kebutuhan lebaran ya. Untuk perusahaan juga kan beli sarung, beli apa gitu buat dijadikan THR dan lain-lain. Jadinya setiap kuartal yang ada lebarannya pasti naik ya. Nah gua pakai EPS di kuartal tersebut untuk memproyeksikan dividennya ya gitu. Jadi kan dia 306 nih, gua proyeksikan aja 306. Nah ibaratnya kalau Q2 turun, Q3 turun ya minus nih kan. Q4 bisa lah dia nutupin turunnya atau minusnya Q3 dan Q2 ya. Jadi jikapun Q4 plus ya itu bonus lah ibaratnya. Jadi udah ada pegangan nih gede banget, 306 dikali 78% ya, kurang lebih 239 nih tahun depan minimal ya, atau bisa aja sama 250. Kita sesuai ini aja lah ya, sesuai payout ratio anggap aja 239 ya, di harga sekarang 15% gitu ya. Gue juga baru bulan ini pas dia ex-date gua mulai beli ya. Gua sih targetnya buat tahun depan gitu ya dapat, dan tiap bulan minimal kita masukin berapa puluh juta atau berapa gitu. Nanti pas tahun depan kita dapat ya berasa gitu, karena kan dia si LPPP ini baginya 1 tahun sekali ya gitu. Menurut gua BJBR LPPF oke punya ya, gampang banget diintip ya ibaratnya IPS sama dividennya gitu. Terus di sektor batubara, nah ini kan udah sektor banking, terus sektor retail lah, udah 2 sektor tuh, lu mau berapa sektor? Terus sektor pertambangan ada BSSR ya. BSSR ini Baramurti Sukses Sarana ya. Dia perusahaan batubara tentunya. Dia sih yang harganya paling stabil ya gitu, mengingat karena dia preplotnya sih emang ada PR ya 8,7. Kalau ke 15 kan harus ada PR tuh, bikin 15%. Nah secara harga dia juga nggak kemana-mana kalau menurut gua ya. Tuh dari udah 5 tahun dia naiknya 100% sih. 3 tahun sih awet di 4 ribuan ya, kurang lebih 3000 something sekian. Jadi harganya cenderung stabil, IPS juga oke, meskipun ya seperti yang kita tahu beritanya sih ini nih cadangan batu baranya katanya tinggal sedikit ya. Itu yang biasa digoreng lah beritanya biar heboh aja lah ya, biar kalian kabur. Nah di harga sekarang dia kan IPS nya kurang lebih 656 nih, 657an lah ya, 656. Payout ratio dia 85%. Nah dia ini mau ada RUPST ya nanti 15 Juni ya, entah bagi dividen atau enggak. Tapi kalaupun bagi, menurut gua sisa finalnya cuman kecil, kurang lebih 3 atau 2%, karena dia udah bagi ini nih, udah bagi 222, udah bagi 127. Jadi kalaupun nggak bagi ya terserah lah ya. Kebetulan gua pegang juga ya. Nah BSSR ini jadinya DPR-nya 85%, terus di harga sekarang dapat dividen 558 ya, kurang lebih 14%. Nah gimana dengan peraturan baru tentang ekspor batubara, CPO dan lain-lain yang harus satu pintu? Ya semoga aja yang mengelolanya ya, yang di Danantara, yang PT apa tuh yang bikin pintunya buat ekspor ya, semoga diisi oleh orang-orang yang amanah tentunya. Nah, jadinya ya menurut gua kita lihat aja nanti lah ya. Nah namanya batubara atau pertambangan pasti sangat fluktuatif, jadi kalian harus ingat tuh resiko harganya ya. Harga batubara kan bisa naik turun ya. Kalau PPF BJBR ya ibaratnya lu merem aja udah cuan lah ibaratnya gitu. Kalau BSSR ya PR-nya itu ada fluktuasi harga ya. Jadi kalau kalian
emang sangat yakin ya, kalau menurut gua sih oke-oke aja. Kalau nggak yakin ya jangan gitu. Nanti kalian liatin sahamnya terus, nanti kalian pusing sendiri gitu. Oke, udah dapat 3 nih, BJBR, LPPF, BSSR ya. Keren banget. Terus yang keempat MPMX ya. MPMX seperti yang gua bahas tadi ya, MPMX ini kebetulan nah dia bagi dividen 170 ya, dividen spesial. Kita lihat, nah 170 berarti payout ratio-nya 161% ya. Ya namanya sapi perah, dia kan harus store terus ya kepada Saratoganya ya, kepunyaan siapa? Sandiaga Uno ya gitu. Nah udah mah dapet dividen jumbo lagi. Terus di tahun depan ya kinerjanya di Q1 aja udah kelihatan cerah ya, 39. Tapi kita nggak tahu Q2, Q3, Q4 bisa secerah apa gitu ya. Semoga aja makin cerah terus lah ibaratnya. Nah kebetulan kalau kalian belum pegang terus mau entry ya, di harga 1090 pun masih dapat sekitar 15 atau 16% ya. Tapi ingat, nanti kalian ketika ex-date kan turun tuh 170 ya. Kalau mau masuk sekarang, kalian harus siap dengan hal itu ya. Tapi misalkan kalian nggak mau lama-lama nyangkut, kalau menurut gua ya, nah kalian tunggu ex-date aja nanti. Siapa tahu turun di bawah 1000 gitu. Ya kemungkinan ya menurut gua besok sih MPMX harganya bakal naik dulu gitu. Ini kan sehari baru 5% ya, minimal sampai 10 atau 15% kenaikannya gitu. Nanti ya tetap intinya harga-harganya tetap balik lagi ke 1000 gitu nantinya gitu ya. Jadi kalau masuk sekarang kalian pertimbangin untuk tahan nggak kalian dalam jangka waktu berapa tahun melihat floating loss gitu. Kalau nggak mau lihat floating loss, tunggu nanti pas ex-date gitu. Siapa tahu lebih murah gitu. Tapi nggak tahu, siapa tahu nggak turun. Nah, untuk tahun depan dia 13% ya. IPS 157, payout ratio gua anggap 10%, nggak usah muluk-muluk. Biasanya kan dia 10% nih, 91. Tahun 2024, tahun 2023 97, anggap aja 91 lah. Udah kemungkinan di harga sekarang ya. Di harga sekarang sih sebenarnya kalau kalian masuk juga ya 1100, tahun depan masih di atas 10% ya. Jadi aman-aman aja lah kalau menurut gua. Tapi terserah kalian sih. Terus BMRI ya, Bank Mandiri ini juga gede banget di harga sekarang. Kemarin di Selasa dia turun 2% ya. Untuk MRI ini IPS kurang lebih 659, payout ratio-nya 79%, dividennya berarti 521 ya, yield-nya 12,6% ya, masih di atas 10%. Gede banget ya. Menurut gua ini gede banget. Kapan lagi ya kan? Big Bank, BUMN dividen di atas 10% itu sih ya jarang-jarang terjadi lah ya, karena kondisi sekarang aja ya IHSG banyak yang nimpukin dari luar dalam ya gitu, jadinya saham-saham pada turun. Terus pokoknya ini kebanyakan diisi oleh Big Bank ya. Gua lihat ada BJBR, BMRI, BBRI, BJTM ya, sama BNGA juga masuk nih. BBNI masuk gak? BBNI ini masuk juga ya, 10% juga. Nah jadi untuk Big Bang kalian tentuin aja ya. Kalau menurut gua jangan kalian beli semua. Gua suka lihat ya di thread apa di pokoknya di medsos lah ya, dia ada yang ngoleksi sahamnya tuh bank semua gitu loh. BRI beli, BMRI beli, BNI beli ya, terus PBCA juga beli ya gitu. Terus kan pada loss semua tuh, floating loss semua ya. Jadi kan bingung ya. Kalau Big Bank kan ibaratnya kan satu sektor ya di perbankan ya. Ya kurang lebih pergerakannya akan sama gitu. Jadi kalau menurut gua ya maksimal 2 lah ya. Jadi dibagi ini kan BMRI, BBRI sama
BBNI kan masuknya big bank ya, bank gede lah ibaratnya. Nah, si BJBR, BNGA sama si siapa BJTM, nah masuknya kan ke second liner. Nah, jadi kalian pilih satu-satu aja dari saham tersebut ya. Ini aja udah dapat 6 ya bank semua ya, kalian ambil aja 2 ya. Misal mau di BMRI ya, sisanya jangan di BRI atau si BNI ya, kalian pilih BJBR atau BJTM atau si BNGA ya. Itu kalau menurut gua ya gitu, jadinya nggak gendut di banking gitu. Kalau yang gedenya mau BBRI terus bawahnya mau BNGA bisa, atau bawahnya BJTM boleh ya, atau big banknya mau BNI ya, second linernya BJBR bebas ya, kalian atur aja. Jadi sukanya ya ke yang mana ya, ikuti intuisi kalian ya. Karena secara kinerja kan menurut gue sih bagus-bagus aja, semuanya kan di atas 10% gitu. Nah, si BRI kan 12% nih, EPS kurang lebih 408, payout ratio 92% ya. Terus BJTM dia 103 ya, payout ratio-nya lumayan kecil nih, payout ratio kecil tapi dividen gede. Menurut gua itu sebuah nilai plus ya. Jadi BJTM untuk second liner menurut gua oke punya ya. Ini 55%, si BJBR 78%, masih oke lah. Kan dia 15% dapatnya gitu. Terus si BNGA sih dia kecil juga, payout ratio-nya bagus tapi bisa ngasih 10% kurang lebih. Jadi ya bagus juga, dia buat investor ada, buat pengembangan sisanya ya labanya. Nanti kalau mau buat ya modal selanjutnya ya masih tebal gitu loh. Jadi aman. Untuk investor nyaman dan untuk pengembangan aman gitu. Nah, untuk banking itu ya ada 6 biji ini. Pokoknya ini ada 15 saham lah kurang lebih, 15 apa 16 ya, banyak. Pokoknya sekarang banyak banget yang diskon ya. Asal kuat duit kita aja gitu. Kalau nggak ada duitnya gimana bang? Kerja ya, kerja yang benar, gajinya yang gede. Gitu. Terus apalah selanjutnya, MPMX udah. PBID ya, Panca Budi Idaman. Ini perusahaan tang plastik ya, retail juga jatuhnya, barang baku ya. Nah, gua sebagai pedagang kan adalah produk-produk yang berbahan dasar dari plastik ya. Yang gua tahu produk plastik itu yang gua jual dan lain-lain lah. Pokoknya ya industri plastik itu ya, kalau ibaratnya harga udah naik, dia nggak akan turun ke depannya ya. Gua sepengalaman gua begitu ya. Gitu. Jadi meskipun si PBID ya katanya kan biji plastik naik, tapi tetap dia IPS G1 dapat 16 perak ya per lembarnya, lebih gede dari kuartal-kuartal sebelumnya ya. Ini menandakan dia oke-oke aja gitu. Marginnya tetap terjaga meskipun barang baku naik. Jangan-jangan juga dia masih punya stok yang lama ya, stok yang masih murah. Terus harganya at least gua pun kalau jualan ya, karena harga ya kan, harga di pasar semuanya otomatis naik ya. Meskipun gua punya stok lama ya, gua jualnya ikutin harga terbaru ya, jadinya profitnya lebih tebal gitu ya. Jadi itu sebuah keuntungan kalau kita punya stok di harga yang lebih murah pada dahulu ya. Dan kebetulan lakunya pada saat sekarang, saat harganya sedang naik gitu. Jadi cuannya double lah ibarat. Dan Q2, Q3, Q4 menurut gua ya akan stabil-stabil aja untuk si PBID ya. Karena plastik ya begitulah. Kalau harga naik ya nggak mungkin turun lagi. Ada di 11% dia yieldnya ya. Payout ratio-nya 85%. Kayaknya dia ex-date-nya udah lewat ya kemarin. Ya ini bagus juga lah. Ini kebetulan gua punya saham PBID, lagi-lagi gua punya ya. Tapi ini gua dipakai di sekuritas yang ibaratnya untuk anak gua gitu. Jadi gua main kecil-kecilan, tetap pakai dividen play. Gua beliin PBID sebulan berapa juta itu, misal
2 juta lah. Kebetulan bocilnya masih umur 5 tahun ya, nanti kita buka aja saat dia udah mulai ngerti saham gitu ya, udah mulai ya dari kecil kita jejelin lah ya, jadinya dia punya privilege lah, meskipun gua yang mulai dari nol, tapi anak gua ya tinggal ngelanjutin estafetnya gitu. Jadi kita sebagai apa ya, orang tua juga misalkan kita nih yang orang tuanya ibaratnya dari dulunya bukan dari kalangan berada lah ya, kan kebanyakan dari orang tua kita lah ya. Nggak semua orang tua kita tuh orang yang kaya ya, apalagi kenal dengan investasi ya, jarang banget ya. Apalagi yang dari kampung gitu, yang dari kota pun ya banyak ya yang nggak kenal investasi. Kayak orang tua gue juga ya, orang tua pribadi itu nggak kenal dengan namanya yang beginian ya. Mereka kenalnya dengan investu di tanah dan tanah ya, karena mereka ya kebetulan orang kampung. Jadinya setiap ada ini tuh ke gue tuh, nih ada ini yang mau jual tanah nih, kata gue ada bisnis sendiri gitu ya. Jadinya ya biasa lah ya, pemikiran orang tua sama kita kan berbeda ya, meskipun hasil yang ingin didapat ya sama lah ibaratnya, biar ada pegangan untuk di masa tua ya. Tapi kita dengan adanya pasar modal dan kita lebih punya ilmu di dalam hal ini ya, kita harus memaksimalkan ya ilmu tersebut gitu. Kalau di tanah kan kita ibaratnya kita di kota tapi beli tanah di kampung kan banyak kan kayak gitu ya, beli doang gitu, jadi nggak menghasilkan return ya. Jadi kita misal beli tanahnya 100 juta nih di kampung, nunggu harganya naik ya, memang naik ya, tapi berapa puluh tahun cuma naik berapa persen gitu ibaratnya. Kalau kita beli di sini aja misal 100 juta ya, setahun dapat 10 juta, return 10% kan udah lumayan. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngurus kebun, nggak ngurus sawah ibaratnya ya. Itu kalau menurut gua itu lebih make sense untuk gua ya gitu. Tapi untuk kalian gua nggak tahu ya, itu misal untuk ya case di gua lah kayak gitu. Tapi gua yakin banyak sih yang mirip-mirip kayak gitu. Nah terus PPID oke lah ya intinya. BJTM udah ya, tadi dia 55%, 10% yieldnya. Terus Pegas, selanjutnya ada Pegas. Ini BUMN juga ya. Nah kebetulan dia corporate action. Bagi dividen 125 ya, nggak nyampe 10% sih sekarang, karena dia Q4 nya minus ya, minus 15 nih IPS nya. Tapi untuk Q1 2026 dia dapat 62 perak, lumayan gede ya. Kalau diproyeksikan ya 251 ya, payout rasionya 82%. Oh ternyata naik dia 85 ya jadinya. Ya kurang lebih 11% ya kalau nggak ada minus ya. Tapi dia NPM-nya lumayan sih 10%. Nah Pegas ya, gua sih nggak punya si Pegas, tapi kalau kalian tertarik silahkan ya. Terus ada Demas juga, dia 10% bisa ya di harga sekarang 157. Demas ya, Demas gua nggak punya. Gua sih jujur aja lah ya, kalau gua punya kalau enggak gitu ya. Demas, wah calon gede, tapi gua nggak tahu ya Q2 Q3 bisa apa enggak. Kenapa di sini gua cuma 17? Gua lupa ini kenapa. Ini 2025 kayaknya, ini 16. Pokoknya Demas bisa lebih gede ya kalau menurut gua. Q1 aja udah 17. Mungkin gua cuma ambil 17-nya doang Q1. Tapi Q1 doang udah bisa 10% ya, apalagi kalau Q2, Q3, Q4 bertambah IPS-nya ya, bisa lebih 15% kurang lebih. Tapi PR-nya di Mas land bank-nya ya katanya tinggal dikit ya, jadi harus diperbanyak lagi ya. Kalau land bank-nya habis ya mungkin ke recurring income-nya ya, tinggal sewa-sewa dan lain-lain gitu. Kalian baca aja lah ya untuk Demas, tapi secara hitungan sih lumayan bagus, gede.
Terus power, nah ini kuponnya juga gede banget atau dividennya ya. Terus harganya nggak kemana-mana ya. Kebetulan dia turun ya habis ex-date ya si power ini. Nah power gua punya itu banyak banget, gua punya ya lumayan. Sekuritasnya juga ada berapa gitu. Gua pencar-pencar lah ya. EPS-nya nah, kurang lebih sama 73 ya. 90% ya 10,4% di harga sekarang. Jadi 100% ya. Dia 100% terus baginya. Jadi untuk power harganya relatif stabil. Nih kita lihat 5 tahun. Tuh nggak kemana-mana ya, 3% doang. Meskipun di dalamnya ya akan berfluktuasi ya. Tapi secara overall dia nggak kemana-mana. Nah jadi power 10% ya. Bagus. Dia stabil, harga dividen juga stabil. Terus TOTL nih, TOTL dia jasa konstruksi ya. Apakah masih kebagian kalau masuk sekarang? Ex-date udah telat ya, 110 10% juga nih kalau di harga sekarang. Ini udah harga ex-date ya. Dia sempat di 1250, kita lihat setahun 33%, 5 tahun. Dia udah kenceng sih tower. TOTL. Takutnya kinerjanya menurun karena dia kan konstruksi. Tapi kalau konstruksinya bagus terus ya bisa. Tapi kalau menurut gua kalau ini naiknya 200% dalam berapa tahun ya. Takutnya kita sisaan di atas gitu. Dalam 2 tahun terakhir lah. 2024 ya, dari 2024 ke 2026 ya. Tapi kalau kalian masih yakin ya silahkan ya. Karena gua nggak punya sahamnya, jadi gua nggak baca terlalu dalam ya. Jadi ya kita lihat permukaannya aja ya. Kalau kalian tertarik baca lebih lanjut ya tentunya. BBNI tadi udah kita bahas 10%, 10%. BNGA juga ya karena dia big bank. Terus MAK nih gila sih, dia kemarin kan dia udah ex-date ya. Dia ex-date di tanggal 20 ya. Kita lihat 1 minggu. Nah, ex-date di sini. Lihat sahamnya udah kemana? Nggak kemana-mana, udah tutup gap ya, udah tutup gap itu 50 perak. Dia kan sempet ke 780-an, cuma langsung dihajar lagi ya. Akhirnya nggak kemana-mana. Harganya jadinya kalau kalian ngincer apa ya dividen hunter di sini, kalian bisa cuan ya. Cuma dalam seminggu ya. Bisa cuan berapa persen tuh? 50 ya 6%-an ya. 6%-an meskipun kecil. Tapi MAK ini perusahaan yang oke punya ya. Karena dia cetakan sarung tangan terus paling gede, dominasinya di seluruh dunia ya. Meskipun dia asal Indo tapi mendominasi di seluruh dunia. Perusahaannya ada di Medan by the way ya. Terus TAPJI kalau turun lebih lanjut kalian stay tune aja ya. Kebetulan dia masih CumDev ya. CumDev-nya masih kebagian kita nih kalau kita mau entry ya. Lumayan nih 6% loh. Sampai hari CumDev-nya ya Senin ya. Senin kan libur. Jumat, besok terakhir nih. Kalau kalian tertarik tanggal 1. Ini kan Sunday tanggal 3 libur ya. Tanggal 3 libur. Tanggal 4 Juni. Tanggal 3 Minggu, tanggal 4 Senin ya. Jadi ex-date-nya hari Selasa. Berarti terakhir ya besok doang kesempatan. Kalau kalian berniat ya nginep lama lah ibaratnya di TAPJI, ya Jumat bisa beli gitu. Tapi ingat nih, takutnya nanti turun terus kalian kecewa ya. Kalian harus siap dengan hal itu gitu. Meskipun dia nggak ekspor ke luar negeri ya, CPO-nya jadi aman. Tapi dibuang kayak karena ya katanya sih keluar dari MSCI bla 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 pokoknya. Tapi kalau bagus-bagus aja ya kita keep aja lah ya. Terus ke bawahnya 9% auto AADI juga sebenarnya oke. Tapi tunggu harga 7 ribuan lah. ITMG juga bagus tapi tunggu harga 20.000. Unilever sih gua enggak ya.
Bevin Cinema juga kemarin sih sempat ke 93 ya. Terus yang lainnya kalian pilih sendiri lah ya. Pokoknya yang terbaik menurut gua ini ya. BJBR, LPP, BSSR, MPMX, BMRI, BBRI, PBID, BJTM, Pegas, Dimas, Power, TOTL, BNI, terus CIMB atau BNGA, terus MAK sama TAPCI ya. Untuk di sekarang ya, entry sekarang maksudnya. Kalau kalian entry sekarang ya kalian bisa cuan tentunya dalam jangka panjang. Kalau mau apa ya, all in nih ibaratnya gitu ya, silahkan lah, terserah kalian, tapi bagi-bagi aja. Kalau mau DCA menurut gua oke juga, sesuaikan dengan duit aja ya. Kalau nanti udah hijau, kalau gua sih kalau udah hijau ya alias floating profit, gua nggak isi lagi gitu, meskipun baru ngisi sedikit ibaratnya ya, biarin aja dulu, nanti kalau turun lagi baru kita tambah lagi ya. Kita cari yang floating loss dulu yang kita gedein gitu, biar nggak merusak average harga ya, karena sayang juga lah gitu. Nah jadi kayaknya begitulah untuk kali ini ya, yang minta referensi ya. Cepin dikecualikan dulu ya, nanti gua masih ragu-ragu beneran, takutnya dia nggak rutin baginya gitu. Kalau udah rutin sih nggak masalah. Yang paling rutin sih si Pans ya. Pans untuk 2025 dia bagus ya, bisa apa ya, bisa bagi ini nih 265 ya. Kita lihat Pans di sini. Pans, nah dia bisa 14% nih di harga sekarang ya. Dia kan belum bagi, dia baru mau RUPS nya 19 Juni nanti. Tapi melihat kinerja yang dari Q1 dia udah kedodoran nih, dapat 16 perak doang IPS-nya. Terus seperti yang kita tahu ya, kan dari global dan internal Indonesia ya lagi jelek ya. Kemungkinan Q2 menurut gua ya bisa aja dia jeblok juga. Kalau dia main, apalagi kalau dia ini kan perusahaan sekuritas terus juga trading juga dia ibaratnya gitu. Kalau dia main saham konglo, menurut gua dia pasti bisa kehajar nih. Maksudnya bisa minus gitu, bisa cut loss dan lain-lainnya. Menurut gua Q2 dan Q3 kita lihat aja nanti. Kalau dia sampai minus ya dugaan gua bener ya. Kalau enggak ya berarti orang-orang di dalamnya hebat gitu ya. Gitu kalau si Pans. Jadi gua jadi tentunya nggak masuk ya ke sini. Kita lihat di sini ada di posisi berapa? Nih di posisi 50-an ya, cuma 3,5% proyeksinya kalau ngelihat dari IPS yang ini. Jadinya Pans bukannya jelek, tapi untuk masuk sekarang nggak bagus gitu. Jadi ya entry di harga yang bagus juga itu sangat menentukan di masa depan ya gitu. Jadi bijak-bijak lah, jangan asal entry meskipun ya dividennya gede ya. Kayak ya ada yang kita patut sesalkan juga nih, PPGL ya, Pak Pegal. Dia udah arah berapa hari nih, dari 180 ke 230 ya. Nah karena dia mau bagi dividen jumbo ya, dividennya berapa perak. Nah dividennya 46 perak ya, 503%, gila ya. Makanya dia diburu ya. Terus beritanya dia mau apa ya, mau ini ya apa, mau privat, go privat gitu ya katanya. Sebenarnya free floatnya aman ya 24%, tapi gua baca mau go privat atau gimana ya. Pokoknya apa itu cuma seliweran doang ya, apa dia cuma bagi dividen gede aja, gua harus cek lagi gitu ya. Dulu sempat kita bahas, gua lupa ya di harga berapa sih, gocap lebih dikit ya sini nih 2025, pokoknya 50 di bawah cepel lah ya. Tapi gue juga nggak masuk karena kan nggak tahu. Bisa seperti itu, bukan rezeki lah ibaratnya. Nah jadi semoga video ini ada manfaatnya ya, meskipun panjang. Gue nggak tahu kalian mau dengerin apa enggak ya, karena ngantuk ya dengerin ginian. Semoga aja video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.